Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get a lot. It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kelas 2B semester 3. Selanjutnya, ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari mahasiswa teknologi rekayasa perangkat lunak kelas 2B yang telah memberi kesempatan kami mempresentasikan hasil Project Based Learning dari kelompok 5. Untuk Project Based Learning dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek pembuatan aplikasi dan website, perawatan cuci sepatu Howhill.check, Genteng, Banyuwangi, dan Malang. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama, Ahmad Syauqi Hudan, yang kedua, Andre Febriano, yang ketiga, Rena Amalia Viva, yang keempat, Ahmad Niko Wildan Hadiki, dan yang kelima, Zahid Zakaria. Next. Materi yang pertama adalah latar belakang dari usaha Howhill Shoes and Care. Untuk usaha ini merupakan jasa perawatan sepatu yang berbasis media sosial. Jadi untuk marketingnya sendiri dengan memanfaatkan media sosial. Untuk letaknya sendiri sudah ada di Banyuwangi dan juga di kota-kota Indonesia lainnya. Untuk pertama kali didirikan oleh Muhammad Ivan Maulana di Banyuwangi pada tanggal 2 Juni 2020. Ide usaha ini tercetus ketika M. Ivan Maulana yang hobi bermain skateboard dengan sepatu, tetapi kesulitan untuk membersihkan sepatu-sepatunya. Dari kendala tersebut, M. Ivan Maulana belajar melalui internet cara mencuci sepatu dengan bahan-bahan pembersih yang cocok untuk jenis-jenis sepatu. Untuk pertama kali, Ivan menangani sepatu milik keluarganya sendiri dan tertariklah teman-temannya untuk mencucikan sepatu tersebut. Kemudian, Ivan terfikirkan untuk membuat usaha cuci sepatu yang bernama Howhill Shoes and Care atau Howhill.check. Next. How, yang artinya bagaimana, dan heal, yang artinya sembuh. Jadi untuk Howhill sendiri, bagaimana sembuhkan. Bagaimana sembuhkan sepatu kotor? Howhill Shoes and Care lah solusinya. Begitulah asal-usul kata sang pembuat. Howhill Shoes and Care belum memiliki outlet atau toko. Howhill Sex sendiri merupakan bisnis rumahan yang sudah memiliki cabang bisnis rumahan yang ada di 3 kota dan 2 kecamatan di Indonesia, di mana sebanyak 75% bisnis tersebut milik M. Ivan dan sisanya milik kemitraan dengan sistem bagi hasil. Shoes and Care melakukan perawatan sepatu secara profesional dengan teknik khusus serta menggunakan alat dan bahan premium untuk perawatan sepatu baik produk lokal maupun luar negeri. Selain melayani perawatan sepatu, Shoes and Care paham bahwa edukasi sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Maka dari itulah, Shoes and Care selalu memberikan tips-tips perawatan sepatu dan konsultasi gratis. Bisa dilihat di platform IG Howhill.check. Oke, di sini bisa dilihat untuk dokumentasi pelayanan dari usaha tersebut. Ini contohnya dari karyawan telah melakukan perawatan recolor dan juga cuci sepatu customer. Untuk gambar 1 dan 3 ini merupakan pelayanan recolor. Kemudian untuk gambar yang kedua ini merupakan pelayanan cuci sepatu customer dengan tipe deep clean atau untuk pencuciannya secara keseluruhan dari segala sisi sepatu tersebut.
Baik, di sini merupakan dokumentasi permasalahan dari usaha tersebut, yang mana untuk pengelolaan data masih dengan sistem manual. Bisa dilihat untuk gambar 1 dan 3 itu masih menggunakan media kertas atau menggunakan catatan, sehingga dengan adanya masalah tersebut kami membuat sistem tidak manual lagi, yakni dengan adanya website tadi untuk pengelolaan data. Nah, untuk gambar yang kedua ini merupakan sepatu dari para customer yang menggunakan jasa perawatan cuci sepatu yang ada di howhill.sec. Okay. Next. Baik, untuk lingkup masalah dari usaha howhill.sec yang mana dalam pelayanannya memiliki tingkatan, yakni easy clean, medium clean, hard clean, fast clean, dan deep clean. Akan tetapi di balik banyaknya penjualan tadi, yang sudah didapatkan belum mencapai titik optimal dalam proses pendataan, yakni masih menggunakan sistem manual. Nah, dari adanya permasalahan tersebut, kami memberikan solusi, yakni pembuatan website dan juga aplikasi. Untuk website sendiri digunakan sebagai pengelolaan data customer, pelayanan, dan transaksi. Kemudian untuk aplikasi dapat ditampilkan histori dan dilakukan pengecekan status oleh customer. Kemudian kami juga menjelaskan detail produk. Untuk detail produk di sini mengenai informasi produk. Next. Oke, fungsi dari produk yang pertama adalah registrasi, yang kedua pengolahan data, yang ketiga cetak laporan, yang keempat histori, dan yang kelima support. Oke, next. Karakteristik pengguna, the user of product. Untuk user sendiri terdapat dua, yakni yang pertama admin, yang kedua customer. Untuk admin bertugas sebagai pengelola aplikasi howhill.sec. Kemudian untuk customer merupakan wisatawan dan masyarakat Banyuwangi. Next. Dari pengguna yang sudah saya sebutkan tadi terdapat batasan-batasan, yakni untuk admin dapat melakukan pengelolaan website dan juga aplikasi. Kemudian untuk customer dapat melakukan pengecekan status pelayanan. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah materi kebutuhan antarmuka eksternal. Kepada rekan saya, Ahmad Iko Wildan Hadiki, saya persilahkan. Terima kasih yang disampaikan Mbak Rema. Saya akan menyampaikan tentang kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu yang pertama yaitu antarmuka pemakai dan yang kedua antarmuka perangkat keras atau klien. Nah, untuk perangkat keras sendiri yaitu prosesornya yang harus dimiliki atau minimal yaitu ARM 64 bit, Android 8, RAM 2 GB, hard disk 32 GB. Nah, untuk perangkat keras komputernya yaitu minimal yaitu prosesor Intel RAM 2 GB, hard disk 250 GB, VGA AMD, mouse optic USB, keyboard USB QWERTY. Nah, untuk kebutuhan antarmuka eksternalnya, kebutuhan perangkat keras atau server. Untuk detail servernya, server hosting www.niagahoster.co.id, penyimpanan 250 GB, bandwidth unlimited, biaya per bulan Rp99.000. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dibutuhkan minimal sebuah web hosting paket personal dengan harga Rp99.000 yang memiliki spesifikasi penyimpanan 250 GB dengan bandwidth unlimited, kebutuhan komputer klien dengan spesifikasi dual core RAM 2 GB dan smartphone atau mobil dengan spesifikasi Android 8 RAM 3 GB. Nah, untuk yang ketiga yaitu antarmuka perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak klien, disk perangkat lunak Windows 10 atau Android 8, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atau Default dan lain-lain. Pencarian lain-lain seperti Safari dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan perangkat lunak atau servernya, jenis perangkat lunak, bentuk server or Windows Server, SQL database, PHP version 8, Node.js version 18 or higher. Yang keempat yaitu antarmuka perangkat lunak. Aplikasi perawatan cuci sepatu Howhill SAC Banyuwangi ini memerlukan akses internet untuk mengakses aplikasi Howhill SAC. Jadi, untuk itu menggunakan jaringan WAN atau Wide Area Network
yang biasa kita sebut dengan data seluler, wifi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan non fungsionalnya yaitu ada 3 poin, yaitu performasi, batasan memori, atribut, kualitas spare. Untuk performasi sendiri yaitu proses perawatan cuci sepatu, oil, Banyuwangi. Nah, untuk memorinya yaitu besarnya memori untuk menjalankan sistem 500 MB, besarnya harddisk untuk server database sebesar 5 TB. Untuk atribut kualitas spare-nya yaitu keandalan dan keamanan. Nah, untuk air diagram akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Rina Amelia. Dipersilakan. Untuk desain IR diagram, jadi kami memiliki beberapa tabel, yakni yang pertama tabel admin, yang kedua pelayanan, kemudian tabel transaksi, tabel customer, dan tabel history. Nah, kemudian untuk admin berisikan ID, nama, email, dan juga password. Untuk pelayanan berisi ID, tipe sepatu, pelayanan, status, harga, dan tanggal masuk, serta estimasi selesai. Kemudian untuk transaksi berisikan ID, tanggal masuk, total bayar, tanggal bayar. Untuk customer berisikan ID, nama, telepon, alamat, email, kode customer. History berisikan ID, nama, telepon, pelayanan, status, tanggal masuk, dan estimasi selesai. Jadi antara tabel ini saling berelasi. Bisa dilihat di bagian tabel pelayanan itu terdapat simbol berwarna merah. Nah, itu menandakan relasi antar tabel tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah mengenai Scrum. Untuk Scrum ini kami melewati beberapa tahapan. Untuk Dan sendiri di sini mendefinisikan bahwa untuk pelaksanaan fitur-fitur itu sudah selesai untuk dilakukan. Jadi untuk fitur yang pertama, fitur form check-in dan check-up itu sudah diselesaikan. Kemudian untuk CRUD data, jadi untuk pengolahan data itu dapat dilaksanakan cetak laporan berupa Excel, kemudian SQL, dan history. Nah, selain pembuatan fitur tersebut, kami juga menyelesaikan desain pendukungnya. Ini yang pertama kelas dan activity diagram, kemudian IR diagram, dan juga mockup yang merupakan rancangan tampilan dari website maupun mobil itu sendiri. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah materi perspektif produk. Untuk rekan saya kepada Ahmad Syauqi Hudan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif produk. Sudut pandang dari produk tersebut adalah terdapat 2 unsur. Yang pertama, customer to admin terhubung dengan internet yang kemudian dapat mengakses aplikasi mobil Scare. Kemudian yang kedua, customer ke internet dan dapat mengakses aplikasi mobil SAC. Untuk akses dari user ke customer adalah yang pertama ada login dan logout. Si customer akan mengisi ID customer dan nomor telepon, lalu masuk ke halaman history. Di halaman history terdapat status sepatu selesai atau belum selesai, dan ada juga tanggal dan hari. Lalu si klien akan transaksi kepada si admin. Dan untuk admin adalah yang pertama ada login. Si admin akan memasukkan username dan password, lalu login, langsung masuk ke tampilan dashboard. Di dashboard si admin harus melakukan register. Habis register lalu melakukan login, lalu akan mengolah data si customer, data pelayanan, data transaksi, lalu diarahkan ke tampilan history.
Di tampilan history terdapat data semua data dari transaksi, pelayanan, dan customer. Lalu si admin akan mencetak semua data yang sudah tersimpan. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan rekan saya Andri Febriano. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi saya melanjutkan presentasi yang awal. Jadi di sini ada tampilan use case yang berisikan admin dan customer. Nah, admin itu memilih hak akses yaitu login, dashboard, kelola data customer, kelola data pelayanan, kelola data transaksi, cetak laporan, dan logout. Nah, selanjutnya ada customer yaitu hanya bisa mengakses view history dan logout. Next. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram di sini ada 5 tabel yaitu tabel admin, tabel pelayanan, tabel history, tabel customer, dan tabel transaksi. Di dalam tabel admin itu ada atribut yang berisikan ID, nama, email, password. Dan tabel admin ini hanya bisa mengakses yaitu insert data, update data, dan delete data. Selanjutnya tabel pelayanan yang di dalamnya ada ID, tipe sepatu, pelayanan, status, harga, tanda masuk, dan estimasi price. Dan untuk hak aksesnya sendiri yaitu insert data, update data, dan delete data. Selanjutnya tabel history yaitu ada ID, nama, telepon, layanan, status, tanda masuk, dan estimasi selesai. Nah, untuk tabel history sendiri yaitu hanya melihat data hak aksesnya atau read data. Selanjutnya ada tabel customer yang di dalamnya ada ID, nama, telepon, alamat, email, kode customer. Untuk tabel customer itu memiliki hak akses yaitu insert data, read data atau membaca data, update data, dan delete data. Selanjutnya transaksi yaitu ada ID, tanggal masuk, total bayar, dan tanggal bayar. Di situ mempunyai hak akses yaitu insert data, update data, dan delete data. Nah, selanjutnya activity diagram. Di sini ada admin, sistem, dan customer. Untuk admin sendiri yaitu menerima informasi data pelayanan dan customer. Selanjutnya bisa login ke website. Nah, untuk sistemnya akan menampilkan halaman dashboard website. Kembali lagi ke admin yaitu untuk memilih menu tabel data, tabel customer, tabel pelayanan, dan tabel transaksi. Dilanjutkan dengan menunjukkan data customer, data pelayanan, dan data transaksi. Selanjutnya itu ada sistem akan menampilkan data tersimpan di database. Kembali lagi ke admin itu untuk mencetak laporan. Untuk customer sendiri mungkin hanya bisa melihat history dan transaksi. Untuk prototipenya Nah, jadi untuk prototipenya itu ada tampilan dashboard yang awal login, how health, dan di pojok kanan ada sign in, dan di tengah-tengah ada daftar. Di sini ada jenis pelayanan, jenis sepatu dan perawatan sepatu, recolor sepatu, dan di bawah sendiri ada hubungi kami, dan how health siap membantu permasalahan sepatu Anda. Kita klik sign in. Nah, di sini ada don't have account, bisa di sign up here. Ada tampilan register yaitu nama, email, password, dan config password. Nah, jadi untuk langsung masuk di sini memasukkan email address dan password. Langsung sign in.
Nah, untuk tampilan dashboard di dalamnya ada pencarian, notifikasi, dan di sini ada tabel yaitu customer, pelayanan, dan transaksi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan website dari kelompok kami. Di sini ada daftar dan check-in atau dashboard login. Sesudah admin atau pelaku usaha mendaftarkan akun, ini bisa melakukan login. Di sini ada plan login. Di sini pelaku usaha bisa login menggunakan akun yang sudah didaftarkan tadi dan juga password yang sudah didaftarkan. Sesudah memasukkan email dan password, pelaku usaha bisa melakukan login. Nah, di sini kita melakukan login. Di sini ada tampilan dashboard yang menampilkan daftar dari tabel customer, pelayanan, dan transaksi. Di sini untuk tabel data customer. Nah, di sini customer. Nah, di sini ada data customer yang menginformasikan tentang nama customer, telepon, alamat, email, dan kode customer. Ada juga tabel pelayanan. Tabel pelayanan ini berisi tentang sepatu, pelayanan, status, harga, tanggal masuk, jenis selesai, dan nama customer. Di sini juga ada tabel transaksi. Tabel transaksi berisikan tentang tanggal masuk, tanggal bayar, dan nama customer. Di sini juga disediakan cetak laporan. Contohnya cetak laporan dari data transaksi. Nah, di sini dibuka juga laporannya berupa dokumen Excel. Nah, di sini cetak laporannya menginformasikan dari tabel yang ada tadi berupa tanggal masuk, tanggal bayar, dan ID customer yang melakukan transaksi tadi. Cukup sekian presentasi dari saya yang menginformasikan tentang website. Untuk mobile akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini merupakan tampilan dari aplikasi mobile. Yang pertama ada halaman login, yang kedua ada halaman history. Selanjutnya saya demokan. Di halaman login ini terdapat ID customer dan telepon. ID customer dan telepon ini didapat waktu si customer sudah mendaftar di admin. Coba saya masukkan. Otomatis data akan tersimpan dan langsung masuk ke database. Lalu waktu login akan masuk ke tampilan history. Di tampilan history ini terdapat nama customer, nomor telepon, ID pelayanan, pelayan yang dipakai, terus ada status sepatu customer selesai atau belum selesai, terus ada tanggal, terus ada berapa hari selesai. Untuk di tampilan history ini terdapat icon logout. Icon logout ini digunakan untuk keluar di tampilan history, lalu akan masuk ke halaman awal, yaitu halaman login.
itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Niko Hakiki. Dipersilakan. Untuk saya akan menjelaskan API, yaitu langsung saja ke Postman. Nah, untuk registernya kita menggunakan name, email, password, dan password confirmation. Nah, seperti di gambar yaitu namanya itu kelompok 5 dan contoh emailnya yaitu kelompok 5.gmail.com, passwordnya kelompok 5 dan password confirmation-nya yaitu kelompok 5. Dan hasilnya yaitu bisa untuk loginnya yaitu sama, kita menggunakan email dan password kelompok 5 dan passwordnya yaitu kelompok 5. Nah, ini untuk API-nya customer, yaitu dengan meng-create data customer, yaitu seperti gambar di atas. Dan yang kedua yaitu put, yaitu dengan mengupdate data. Nah, ini untuk mendelete customer-nya yaitu kita mendelete dengan nama kelompok 5 dan pesannya yaitu data. Nah, ini untuk pelayanannya yaitu menambahkan data, mengupdate data, dan ini untuk menghapus datanya seperti gambar di atas. Nah, ini untuk transaksinya yaitu kita ada create transaksi, update transaksi, dan hapus transaksi. Untuk kesimpulan dan saran dari Project Based Learning kelompok 5, yakni untuk kesimpulannya sendiri telah dilakukan beberapa tahapan dalam penyelesaian Project Based Learning atau PBL, antara lain kami telah melakukan kunjungan ke mitra Howil.sec untuk melakukan pengamatan proses bisnis dan wawancara kepada klien. Kemudian kami juga menyusun dan menganalisis kebutuhan sistem, pengembangan sistem, dan telah dilakukan daily scrum selama proses pengerjaan Project Based Learning oleh development team yang memiliki batasan 15 menit. Nah, kemudian selama proses pengembangan sistem dilaksanakan, kami juga tidak lupa untuk menanyakan kepada klien apakah sudah sesuai dengan permintaan. Untuk selanjutnya adalah saran. Untuk pengembangan Project Based Learning kelompok 5 adalah yang pertama, pengelolaan data berbasis website merupakan solusi terbaik dari pengembangan pendataan sistem manual, sehingga dapat dilakukan hosting agar dapat diimplementasikan di usaha Howil.sec itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan tampilan aplikasi Howil.sec dapat menambah nilai estetika dari aplikasi Howil.sec itu sendiri. Baik, untuk harapannya sendiri, semoga Project Based Learning dari kelompok 5 ini dapat diimplementasikan pada usaha Howil Shoes and Care, sehingga dapat mempermudah proses perawatan cuci sepatu yang ada di usaha tersebut. Baik, saya selaku moderator mewakili teman-teman, memohon maaf apabila ada kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam presentasi hari ini. Sekian dari kami, terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini bisa dilihat untuk informasi terkait usaha tersebut.